Halo sobat pencinta novel, kita lanjutkan lagi novel audio hari ini, tanggal 20 Desember tahun 2024, novel audio ke-17 dari novel Pagoda Pancer. Bagi yang baru gabung, untuk mendengarkan novel ini dari awal silahkan lihat halaman playlist. Suara Serak Pagoda Pancer ke-17. Klan Piao Miao melonjak. Setelah 15 tahun, tempat uji coba tingkat surga, sarang iblis di Gua Nether, akhirnya memasuki hari pembukaannya. Puncak utama di tengahnya dipenuhi orang, dan sepasang mata penuh kesungguhan menatap monumen raksasa setinggi 100 kaki itu. Berbeda dengan memasuki tempat uji coba lainnya, kali ini semua orang tidak hanya berharap tetapi juga berhati-hati. Semua orang tahu bahwa faktor bahaya dari sarang iblis gua hantu sangat tinggi. Itu datang, itu datang. Saya telah menunggu lebih dari 10 tahun. Kemunculan Yuanzu di masa lalu sungguh disayangkan. Jika dibiarkan terus berkembang selama 300 tahun, mereka pasti akan melahirkan kekuatan yang sebanding dengan kita. Sementara semua orang menantikannya, tim dari Istana Nirvana juga tiba di alun-alun puncak utama lebih awal. Dipimpin oleh Lou King, Chang King, Lan Meng, Guan Xiang, dan Xiao Nunu, ada hampir 30 murid di Aula Nirvana. Kemunculan mereka tanpa sadar menarik perhatian orang-orang dari 4 aula sekitarnya. Hah! Aula Nirvana. Apa yang terjadi? Di mana Aula Nirvana? Saya telah menerima beritanya. Klan senior telah mengeluarkan pemberitahuan untuk menghapuskan Aula Nirvana. Ya, saya juga mendengarnya. Tetua ketiga secara pribadi membagikannya. Petugas, saya melihat wakil kepala Balai Tanglai membawa orang ke Aula Nirvana beberapa hari yang lalu. Bukankah itu ada? Saya kira tidak. Selama 8 tahun berturut-turut, orang-orang Istana Nirvana lah yang membawa penghinaan dari klan Pedang Tiangang kembali ke klan Piao Miao. Kata-kata Istana Nirvana dan rasa malu telah diikat menjadi satu. Ketika orang-orang di 4 aula lainnya melihat orang-orang di Aula Nirvana, mereka akan memikirkan kekalahan tragis Ying Wuya 8 tahun lalu, hilangnya pedang pemakaman langit, dan 7 jenius yang lenyap di bawah pedang Feng Hanyu. Bahkan jika Xiao apa yang dilakukan Nunu di kota pohon suci belum lama ini menimbulkan sensasi yang cukup besar, namun masih belum cukup bagi orang-orang untuk menerima kembali Istana Nirwana. Xiao Nunu. Pada saat ini, sosok ramping dan anggun muncul di depan semua orang di Aula Nirvana. Pengunjung itu tidak lain adalah Mu Yuir dari Istana Taihua. Aku sudah lama mencarimu, dan kamu di sini. Apa? Kamu ingin membentuk tim bersama kami? Sarang iblis di Gua Nether sangat berbahaya. Xiao Nunu tersenyum sopan, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, kita punya timku sendiri. Hah? Mu Yuir melihat ke arah kelompok Lou King dan Lan Meng di samping Xiao Nunu, dan tanpa sadar bertanya, apakah semua orang dari Istana Nirvana ada di sini? Seperti yang kita ketahui bersama, hanya tersisa 20 atau 30 orang di Istana Nirwana. Saudara muda Xiao Nunu ingin menjalankan misi klan bersama kita. Guan Xiang membuka mulutnya untuk menjelaskan. Misi klan. Mu Yuir bahkan lebih bingung. Apa maksudmu? Seorang pemuda yang berdiri di belakang Mu Yuir membuka mulutnya dan bertanya, apakah karena dia ingin mencapai poin kontribusi klan? Mu Yuir menoleh untuk melihat ke pihak lain. Kakak senior Song Feng, apa yang kamu bicarakan? Song Feng tertawa kecil, dan berkata, kakak senior Yuir tidak tahu, kan? Karena Istana Nirwana telah menjadi klan selama 3 tahun berturut-turut. Poin kontribusinya 0, maka tetua ketiga telah memerintahkan penghapusan Istana Nirwana. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah melakukannya menebus 3 tahun poin kontribusi. Bukan, poin kontribusi 3 tahun adalah 30.000 poin. Mu Yuir terkejut, jelas dia tidak tahu tentang ini. 30.000 poin, 10.000 poin setahun. Ini hanyalah standar terendah. 4 kuil lainnya, misalnya, berkontribusi jauh lebih besar dari jumlah ini kepada klan Piao Miao setiap tahunnya. Namun Nirvana Hall berbeda. Berdasarkan situasi Nirvana Hall saat ini, sulit untuk mencapai poin kontribusi dasar 10.000 poin per tahun. Yang terpenting adalah hanya tersisa 10 hari terakhir di Istana Nirwana. Haha, ini agak lucu. Kamu ingin menyelesaikan 30.000 poin kontribusi dalam waktu sesingkat itu. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Pria lain dari Istana Taihua mencibir. Sekelompok orang di Aula Nirvana jelas merasa tidak nyaman ketika mereka melihat tatapan aneh di mata mereka.
Semuanya, ini adalah urusan istana nirvana kita sendiri. Bukan giliranmu untuk menuding. Suara Lou King dipenuhi dengan nada dingin. Mu Yuir dengan cepat meminta maaf. Maafkan aku. Dia kemudian menatap kembali kedua kakak laki-laki yang banyak bicara di belakangnya. Kamu tidak bisa berkata lebih sedikit. Meminta maaf pada Xiao Nunu, ayo pergi ke sana dulu. Song Song Feng dan orang lain ingin menanggapi Lou King, tetapi mereka dengan paksa didorong oleh Mu Yuir. Meskipun Mu Yuir juga merasa bahwa orang-orang di istana nirvana terlalu naif, bagaimanapun juga, Xiao Nunu ada di sini dan dia tidak ingin menimbulkan ketidaknyamanan pada Xiao Nunu. Namun, setelah beberapa saat, sebagian besar orang di alun-alun puncak utama membicarakan tentang istana nirwana. Untuk menebus poin kontribusi selama 3 tahun. Apakah ada penyakit serius? Saya ingat kita butuh waktu 2 bulan untuk mencapai 10.000 poin kontribusi di istana Yuanlong. Jika dia mencapai 30.000, bukankah butuh 6 bulan? 6 bulan apa? Lihat berapa banyak orang yang tersisa di Nirvana Hall. Kamu tidak bisa menunggu selama itu. Kudengar tetua ketiga hanya memberi Nirvana Hall setengah bulan. Setelah setengah bulan, tidak akan ada lagi. Aula Nirwana. Apa yang bisa aku katakan? Semua orang di istana Nirwana dimobilisasi. Mereka di sini untuk mengejar mimpi. Hei, melamun. Mendengarkan suara-suara di sekitar mereka, wajah semua orang di istana Nirwana menjadi semakin jelek. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini pasti disebarkan oleh orang-orang di istana Taihua. Wajah Lan Meng menjadi pucat, dia mengertakkan gigi dan menusukkan kuku jarinya ke dalam dagingnya. Awalnya dia mengira masalah ini sangat sulit, tetapi sekarang dia merasa lebih rumit setelah mendengar kata-kata tajam ini di pengadilan. Gemuruh. Tiba-tiba, badai petir memenuhi langit. Saya melihat aliran udara yang megah berpusat pada lempengan batu setinggi 100 kaki, mengelilinginya dalam bentuk spiral. Bas. Gelombang energi spiritual berdesir melintasi langit dan bumi, dan sambaran petir aurora melintas di permukaan tablet batu setinggi 100 kaki itu. Cici. Aurora berkumpul, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya spektakuler yang melesat langsung ke kehampaan. Gelombang besar menyebar ke seluruh dunia, awan terkoyak, dan formasi cahaya jimat yang mempesona dan misterius tiba-tiba muncul di atas monumen batu. Susunan cahaya jimat itu seperti lempengan batu besar, berputar perlahan dan kemudian membentuk saluran seperti pelangi ke tanah. Sarang iblis dari Gua Nether. Secara resmi dibuka. Di langit, awan tebal berkumpul, dan sosok angin dan bangau abadi muncul di langit, dan kemudian suara yang agung dan serius menyerbu gendang telinga semua orang. Ini suara tetua kedua, seru seseorang. Yah, itu memang tempat latihan tingkat surga yang paling berbahaya, dan tetua kedua sebenarnya bertanggung jawab secara pribadi. Suara tetua kedua terdengar lagi. Sarang iblis gua hantu sangat berbahaya. Anda harus berpikir 2 kali sebelum masuk. Waktu pembukaan sarang monster gua hantu kali ini adalah 10 hari. Mendengar ini, seluruh tempat menjadi gempar. Hati semua orang di aula nirvana tidak bisa menahan tegang, dan waktu mereka sekali lagi terkompresi. Ini benar-benar menambah penghinaan terhadap cedere. Tetua kedua berdiri di langit, menghadap orang-orang di bawah. Masuk. Suara memasuki ruangan menyulut suasana seluruh tempat. Dalam sekejap, sosok gelap itu seperti sekumpulan ikan yang bergegas menuju laut, bergegas maju satu demi satu. Hus, hus. Begitu semua orang menyentuh lorong yang seperti pelangi, mereka segera tersedot ke dalam formasi cahaya jimat di kehampaan. Lou King menatap tajam ke arah Xiao Nunu, Chang Qing, Lan Meng dan Guan Xiang dan yang lainnya. Ayo pergi. Tanpa ragu sedikit pun, semua orang di istana nirvana segera memasuki sarang iblis dunia bawah. Di puncak di selatan, Penatua Xiu, wakil Mo Huayuan dari istana Yuanlong, wakil kepala istana Lin Ruyin dari istana Taihua dan beberapa pejabat senior klan lainnya berdiri di sini, memandangi lapangan percobaan tingkat surga yang terbuka. Istana nirvana benar-benar sekelompok orang yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Perilaku seperti ini bahkan tidak dapat dianggap sebagai dukungan sementara, kata Mo Huayuan dengan sedikit nada mengejek. Lin Ruyin berkata, pembubaran aula nirvana adalah kesimpulan yang sudah pasti. Aku ingin tahu apakah Xiao Nunu bersedia datang ke aula Taihua kita.
Xiu yang lebih tua menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan gembira, saya kira dia menang. Jangan pergi. Oh. Lin Ruyin bingung, dia bertanya, apakah dia menyetujui undangan dari 3 istana lainnya? Bukan itu maksudnya. Apa itu? Istana? Mungkin kisah ini belum berakhir. Sarang iblis dari gua gelap. Ini adalah dunia yang gelap. Pegunungan terpencil itu seperti kerangka naga raksasa yang telah dikupas sisiknya dan kehabisan daging. Jurang, gua, hutan, rawa, semua area bernuansa gelap. Prefektur Yuyuan dulunya penuh dengan energi spiritual dan vitalitas. Saat ini, energi spiritual di sini sudah lama hilang, digantikan oleh roh jahat berbahaya dengan aura mencurigakan dan dingin. Pada saat ini, Xiao Nunu, Lou Qing, Chang Qing dan murid istana Nirvana lainnya muncul di tempat tinggi. Di sekeliling mereka terdapat lembah tandus yang dalam. Ada banyak mayat binatang buas dan manusia di lembah tandus. Meski mayat dan tuling layu itu sudah lama, pemandangan di depan mereka masih membuat bulu kuduk merinding. Kemana harus pergi selanjutnya? Guan Xiang bertanya. Semua orang memandang Lou Qing. Sebagai kakak tertua di Nirvana Hall, dia seperti pemimpin tim. Lou Qing berbalik dan menghadap semua orang. Sarang iblis di dunia bawah hanya akan dibuka selama 10 hari. Waktu kita terbatas, jadi aku ingin kamu bertindak secara terpisah. Begitu kata-kata ini keluar, Chang Qing, Lan Meng dan yang lainnya raut muka menegang. Ada banyak bahaya di sarang iblis gua hantu. Jika Anda bertindak secara terpisah, tingkat bahaya akan meningkat 1 poin. Namun saat ini, mereka tidak punya pilihan yang lebih baik. Lan Meng, Guan Xiang, kalian berdua akan bekerja dalam kelompok. Chang Qing, Xiao Nunu, kalian akan bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Saya akan bekerja dalam kelompok sendirian, dan yang lain akan bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Lou Qing ditugaskan. Xiao Nunu berkata, aku akan berada dalam satu kelompok sendirian. Adik laki-laki, sangat berbahaya di sini. Ada banyak orang dan banyak pengasuh. Saran Guan Xiang. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, kakak senior Chang Qing dapat membawa orang lain dan membentuk kelompok tambahan. Lou Qing ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, jika kamu yakin dengan perlindunganmu sendiri, lakukan apa yang kamu katakan. Lalu, Lou Qing membagikan gulungan penuh daftar tugas dan panah sinyal. Jika Anda menghadapi keadaan darurat yang tidak dapat diselesaikan, kirimkan panah sinyal. Orang-orang di sekitar akan menerima sinyal dan segera pergi untuk memberikan dukungan. Dimengerti. Wow, raung. Di kejauhan, pegunungan bergetar. Hutan itu gelap dan tidak ada cahaya. Lapangan uji coba tingkat surga sekarang sedang berjalan lancar. Murid dari klan Piao Miao telah memasuki berbagai tempat di sarang iblis di gua dalam, dan kebanyakan dari mereka bahkan mulai bertarung dengan monster ganas di sini. Saat ini, Xiao Nunu memasuki gunung yang tidak diketahui. Gunung-gunung yang bergulung tampak seperti naga jahat, dan auman binatang yang menakutkan terdengar di kejauhan. Tidak lama kemudian, Xiao Nunu melewati sebuah gua besar. Gua ini terhubung dengan lembah bawah tanah yang dalam. Bagian bawah gua ini seharusnya adalah Eclipse Flame Valley. Jika tidak ada yang lain, kamu seharusnya bisa menemukan rumput matahari ungu di dalamnya. Xiao Nunu bergumam pada dirinya sendiri. Tadi malam, semua orang di Nirvana Hall juga melakukan banyak persiapan. Lou Qing mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan beberapa informasi intelijen tentang sarang iblis di gua dalam. Xiang Chao ada dalam daftar tugas yang dikeluarkan oleh klan tersebut. Jika rumput matahari ungu diberikan kepada klan tersebut, dapat ditukar dengan 100 poin kontribusi. Tanpa banyak ragu, Xiao Nunu langsung menghindar ke dalam gua. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Xiao Nunu berhasil sampai di Eclipse Flame Valley. Ini adalah lembah bawah tanah dengan cahaya gelap. Tanahnya penuh dengan batu bulat. Area bagian dalam Eclipse Flame Valley cukup luas, baik dari segi jarak antara dinding batu di kedua sisinya maupun ketinggian tanah dan di atasnya. Setelah beberapa pencarian, Xiao Nunu berhasil menemukan tanaman bunga matahari ungu. Bunga matahari ungu tumbuh dengan tenang di celah batu terpencil, setinggi sumpit dan memiliki 4 kelopak, yang masing-masing tampak seperti nyala api ungu. Kekuatan spiritual yang sangat kaya. Xiao Nunu menunjukkan sedikit kegembiraan.
Tanaman bunga matahari ungu bernilai banyak uang, dan banyak ramuan mahal memerlukan penggunaan bahan obat ini. Xiao Nunu dengan hati-hati menggali akar dan akar bunga matahari ungu, lalu memasukkannya ke dalam tas kain dan menyimpannya. Dengan cara ini, 100 poin kontribusi klan diperoleh. Xiao Nunu terus bergerak menuju kedalaman lembah api erosi. Klan ini terus membutuhkan hal-hal seperti rumput matahari ungu. Jika Anda dapat menemukan lebih banyak rumput matahari ungu, Anda dapat menambahkan poin kontribusi klan. Tentu saja, dibutuhkan waktu 2 atau 3 tahun sampai tanaman bunga matahari ungu terbentuk, dan Xiao Nunu tidak yakin apakah dia masih bisa menemukannya. Pada saat ini, suara roh pagoda emas pancer terdengar di telinga Xiao Nunu. Ada fluktuasi energi spiritual yang kuat di dalam. Masuk dan lihat. Pasti ada harta karun. Oh. Mata Xiao Nunu berbinar. Harta karun apa? Aku akan tahu jika kamu pergi dan melihatnya. Oke. Tujuannya memasuki Nether Cave Demon Nest bukan hanya untuk mendapatkan poin kontribusi untuk Istana Nirvana, tetapi juga untuk mencari peluang. Baik itu melestarikan Istana Nirwana atau memperkuat diri sendiri, itu sangatlah penting. Langkah kaki Xiao Nunu menginjak batu, mengeluarkan sedikit suara. Eclipse Flame Valley yang besar itu seperti mulut ular piton kuno yang dalam dan gelap, dan Xiao Nunu berjalan jauh ke kedalaman. Itu saja. Tiba-tiba, pupil mata Xiao Nunu menyusut, dan raut muka terkejut muncul di wajahnya. Apa yang muncul di depan mata Xiao Nunu adalah platform Tao yang dipenuhi kehancuran dan ditumbuhi rumput liar. Platformnya berbentuk segi 8 dan lebarnya lebih dari 100 meter. Ada lebih dari selusin anak tangga luas di masing-masing 8 sisi meja. Namun, yang mengejutkan Xiao Nunu adalah ada kerangka besar di platform Tao. Dilihat dari bentuk kerangka itu, badan bagian atasnya adalah binatang, badan bagian bawahnya adalah ular piton, dan kepalanya yang ganas. Datar. Jadi bentuknya mungkin kepala cicak, badan harimau, dan ekor ular piton. Sepertinya itu adalah mayat binatang api emas ungu tanpa diragukan lagi. Kata Xiao Nunu. Binatang pemurnian emas ungu adalah monster tingkat umum. Binatang pemurnian emas ungu dapat dengan mudah memburu monster tingkat tinggi ketika masih muda. Namun, binatang pemurnian emas ungu di masa dewasa memiliki kekuatan alam psikis. Mayat binatang pemurni api di depannya hampir mencapai lebar platform Tao. Xiao Nunu belum pernah mendengar tentang binatang api emas ungu yang panjangnya hampir 100 meter. Apakah ini Raja Binatang Pemurni Api? Xiao Nunu sedikit mengernyit. Pengamatan lebih dekat menunjukkan bahwa mayat binatang api emas ungu lebih berdampak secara visual karena tulingnya tidak lurus. Kalau diluruskan mungkin lebih dari 100 meter. Dengan sedikit kewaspadaan, Xiao Nunu menaiki tangga dengan ringan dan mantap, dan kemudian menemukan bahwa ada sebuah kuali di tengah platform. Kuali itu tingginya sekitar 3 meter dan memiliki 3 kaki. Telinga tripod di kedua sisinya dikunci dengan rantai besi, yang dihubungkan ke tanah platform dan ditutupi dengan debu. Apa itu? Itu pasti kuali api pengumpul. Juyan Cauldron. Apakah itu senjata spiritual? Xiao Nunu bertanya penuh harap. Roh pagoda menyangkal, Anda tidak dapat membawa kuali pengumpul api ini. Anda melihat telinga kualinya dikunci dengan rantai besi, yang berarti ia terintegrasi dengan platform Tao ini, kecuali Anda memindahkan seluruh platform Tao bersama-sama. Xiao Nunu sedikit kecewa. Platform ini memiliki diameter lebih dari 100 meter, 8 sisi, dan berundak di 8 arah. Kuali Juyan paling banyak hanya bisa berfungsi sebagai wadah. Yang benar-benar mengerahkan kekuatannya adalah formasi Juyan yang disusun dalam platform Tao ini. Platform Tao ini tidak merusak apapun. Agaknya formasi besar Juyan masih utuh. Ayo pergi dan lihat apakah masih ada api spiritual yang tersisa di kuali penghakiman api. Kata Taling. Xiao Nunu bingung, apa gunanya sisa api spiritual? Tidak bisakah kamu membawanya? Taling berkata, kamu tidak bisa membawanya, tapi kamu bisa menggunakannya langsung di sini. Api yang dikumpulkan menggunakan arai api pengumpul roh jelas merupakan api yang luar biasa. Orang yang membangun platform Tao ini haruslah seorang alkemis atau pemurni senjata. Dia menggunakan arai api pengumpul roh untuk mengumpulkan api binatang dari pemurnian emas ungu Fire Beast. Kemudian saring menjadi api spiritual dan gunakan untuk memurnikan ramuan atau senjata. Tarlington berhenti dan melanjutkan, jika masih ada api spiritual yang tersisa di dalamnya,
Anda dapat menggunakan api spiritual ini untuk memurnikan badan Anda dan melunakkan badan perunggu kuno ke tingkat tengah. Sementara itu, kekuatan Anda tidak hanya akan meningkat beberapa kali lipat, tetapi perisai perunggu juga bisa berubah menjadi baju besi perunggu. Bahkan senjata spiritual terbaik pun tidak dapat melakukan apapun padamu. Badan kuno perunggu tingkat menengah. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Xiao Nunu langsung tertarik. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, dapatkah api memperkuat badan perunggu kuno saya? Tentu saja, api dapat memurnikan segala sesuatu, dan kotoran apapun akan terbakar habis di bawah erosi api. Badan perunggu kuno Anda masih dalam tahap awal, dan konstitusi Anda belum cukup murni. Semakin kuat api spiritualnya, semakin besar kekuatan api spiritualnya. Akan semakin kuat badan fisikmu. Itu sama seperti sepotong besi biasa yang, setelah ditempa berulang kali, menjadi senjata yang unggul. Metafora Taling sangat intuitif, meskipun terdengar sangat menakutkan bagi Xiao Nunu, yang mengejar kekuasaan, ini sama saja. Roh Menara melanjutkan, jangan khawatir. Apa yang kamu latih adalah teknik badan hegemon pancer. Tingkat api spiritual ini tidak dapat membakarmu sampai mati kecuali kamu menyerah. Xiao Nunu mengangguk, saya mengerti. Segera, Xiao Nunu berjalan menuju kuali. Dia mengangkat tangannya dan menekannya pada Ding, dan suhu panas datang dari telapak tangannya. Xiao Nunu merasa senang, pasti masih ada sisa kelenturan di dalamnya. Tetapi ketika Xiao Nunu melompat dan berlari ke atas kuali untuk memeriksanya, dia tertegun. Di dalam, kosong, tidak ada api yang tersisa, kata Xiao Nunu. Roh Menara juga terkejut. Tidak ada alasan. Jelas ada fluktuasi energi spiritual yang kuat di sini. Xiao Nunu mengangkat bahunya dan melompat ke bawah. Tepat ketika dia hendak mencari di tempat lain, Taling tiba-tiba berkata, saya tahu di mana api spiritual itu. Aku tahu di mana api spiritual itu. Suara Roh Menara membuat hati Xiao Nunu menegang. Di mana? Tepat di depanmu. Hah? Xiao Nunu melihat sekeliling dan tidak bisa melihat percikan api pun. Jika pihak lain tidak berbicara omong kosong, maka dia buta. Xiao Nunu berkata tanpa daya, apakah kamu pikir kamu sangat lucu? Taling menjawab, bisakah kamu membuka matamu lebih lebar? Tidak bisakah kamu melihat bola api spiritual sebesar itu di depanmu? Kata Xiao Nunu tak berdaya. Nunu menahan keinginan untuk mengutuk. Dia melihat ke platform Tao lagi. Selain kuali pengumpul roh, hanya ada kerangka besar dari binatang pemurni api emas ungu yang tersisa di seluruh platform. Api rohani. Tunggu. Binatang api emas ungu. Sudut mata Xiao Nunu bergerak sedikit. Dia melihat kerangka binatang iblis di depannya, yang panjangnya lebih dari 100 meter. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, inikah yang kamu bicarakan? Itu benar. Jawab Roh Menara. Bagaimana ini mungkin? Sudah begini setidaknya selama 300 tahun, kan? Begitu Xiao Nunu selesai berbicara, pagoda emas pancer di badannya melepaskan sedikit kekuatan spiritual. Wow! Saat berikutnya, kerangka monster di depan Xiao Nunu seperti bensin yang menyala, dan api ungu kemasan dengan cepat menyala. Nafas yang membara tiba-tiba memenuhi platform Tao, dan semua debu yang menutupi tuling binatang pemurnian emas ungu tersapu. Segera setelah itu, setiap tuling hewan yang berkilau, seperti yang ditempa dari baja berlapis kaca, perlahan-lahan muncul di depan mata Xiao Nunu. Dengan badannya yang besar dan api ungu keemasan, kerangka ini sepertinya memiliki aura misterius yang tak terlukiskan. Ia tergeletak di peron, seperti ular piton iblis ganas dari neraka. Di rongga matanya yang kosong, api menari-nari, seperti membangkitkan kesadaran spiritual. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Nunu bingung. Roh Menara menjawab, aku baru saja membuat kesalahan. Orang yang mengatur formasi pengumpulan api ini bukanlah seorang alkemis atau pemurni senjata, tapi seorang master binatang. Dari Gathering Flame Cauldron ini bukan untuk menyerap api binatang dari binatang pemurnian api emas ungu, tetapi untuk mengintegrasikan api spiritual yang dikumpulkan di dalam kuali ke dalam badan binatang pemurnian api emas ungu untuk membuatnya lebih kuat-kuat. Mata Xiao Nunu membelalak dengan raut muka terkejut di wajahnya. Roh Menara berkata lagi, ini menjelaskan mengapa badan binatang pemurni api ungu emas ini begitu besar. Itu karena seseorang secara khusus menyediakan api spiritual untuk diserapnya. Karena itu, tuling dan mayat binatang itu ditempa menjadi sangat kuat.
Sudah hampir utuh bahkan selama 300 tahun. Itu dia. Xiao Nunu juga tiba-tiba menyadari bahwa dia belum pernah mendengar bahwa binatang api emas ungu itu bisa tumbuh sedemikian rupa. Ya, apakah kamu tahu alasannya? Kerangka itu terpelihara sepenuhnya dan tidak ada tanda-tanda patah tuling yang jelas. Kecil kemungkinannya ia terhabisi oleh kekuatan luar. Selain itu, hanya kerangkanya yang diawetkan, dan tidak ada jaringan lain seperti daging, sisik, cakar, dan lainnya, maka kemungkinan besar terjadi kecelakaan pada saat proses penyerapan api spiritual, yang menyebabkannya kehancuran. Taling menganalisis. 300 tahun yang lalu, sejumlah besar monster ganas menduduki prefektur Yuyuan, menyebabkan kehancuran semua. Jika master pengendali binatang diganggu oleh penyusup saat menyerap api spiritual untuk binatang pemurnian emas ungu, menyebabkan serangan balik kekuatan, maka kecelakaan memang akan terjadi. Tentu saja, menebak-nebak hanyalah menebak-nebak. Dia hanya ingin tahu, apakah dia masih bisa menggunakan api spiritual untuk meningkatkan badan perunggu kunonya. Apakah api spiritual masih dapat digunakan? Tentu saja. Roh menara menjawab dengan tegas, api spiritual belum hilang. Selanjutnya, selama formasi pengumpulan api dibalik, api spiritual di dalam ini mayat dapat dikembalikan ke kuali. Pukul. Mata Xiao Nunu berbinar. Taling berkata lagi, proses pemurnian badan akan lebih menyakitkan. Kamu harus menjaga pikiranmu setiap saat dan jangan terganggu. Wow, suara itu baru saja selesai. Pagoda emas pancer yang tersembunyi di badan Xiao Nunu melepaskan kekuatan misterius. Segera setelah itu, garis magma berbentuk pulsator tiba-tiba muncul di platform berdebu. Aliran udara yang panas segera melonjak, dan pola seperti pulsator diselingi dan terjalin satu sama lain, dan kemudian membentuk bunga api yang megah. Formasi pengumpulan api pembalikan retrograde. Buka formasi. Segera setelah formasi dibuka, bunga api mekar dengan cepat, dan kerangka binatang api emas ungu yang besar tiba-tiba meletus dengan api emas ungu yang menakutkan. Api ungu keemasan mengikuti lintasan formasi pengumpulan api dan berkumpul ke segala arah menuju kuali pengumpul api di tengah. Dalam sekejap, sekelompok api spiritual ungu emas yang spektakuler bermekaran di sekitar Flame Gathering Cauldron. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Nunu segera melompat, berputar di udara, dan mendarat dengan mantap di atas Flame Gathering Cauldron. Kemudian, Xiao Nunu langsung duduk di dalam kuali, dengan badan bagian atas terbuka dan bagian di bawah dadanya berada di dalam kuali. Merasakan api spiritual ungu keemasan datang dari segala arah, Xiao Nunu mengaktifkan teknik badan hegemon pancer, dan lampu hijau kuno muncul di luar badan Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu seperti patung perunggu yang dikalsinasi dalam tungku. Kekuatan api spiritual terus menyerang daging, dan pembuluh Xiao Nunu. Garis-garis misterius muncul di lengan, leher, wajah, dan lainnya. Tekstur. Setiap garis cian mengandung kekuatan ledukan yang sangat kuat. Di bawah pengoperasian teknik badan hegemon pancer, samar-samar Xiao Nunu dapat merasakan bahwa pengotor kekuatan di dalam badan sedang dibersihkan, dan sisa-sisa ramuan itu juga telah mulai dimurnikan kembali. Penyerapan. Bagaimana perasaanmu? Taling bertanya. Xiao Nunu menutup matanya sedikit dan menjawab, ini bisa lebih ganas. Api spiritual ini telah disimpan di dalam tuling binatang pemurnian api emas ungu selama 300 tahun. Ini menggabungkan kekuatan iblis dari pemurnian api binatang buas. Ia sangat kuat, lemah. Datang saja, aku bisa bertahan. Oke, ini dia. Pada saat berikutnya, api yang berkobar mengelilinginya, dan api spiritual ungu emas di pemurni api tuling-tuling binatang itu dengan cepat ditarik. Saat kecepatan pembalikan formasi pengumpulan api menjadi semakin cepat, aliran udara seperti naga api ungu berputar dan mengalir deras. Mereka seperti binatang buas, mencoba mencabik-cabik Xiao Nunu. Ruang di sekitar Xiao Nunu terdistorsi, dan sensasi terbakar menyebar ke seluruh badannya. Namun Xiao Nunu tetap diam, berpegang teguh pada keinginannya dan mengaktifkan teknik body tyrant untuk mengubah energi panas yang masuk menjadi energi spiritual pemurnian badan. Perlahan, garis cian di badan Xiao Nunu berubah warna. Pembuluh cian menjadi gelap dan kemudian berubah menjadi warna emas gelap yang istimewa. Itu tidak cukup. Suara Xiao Nunu tegas, dan keinginannya menjadi semakin kuat, aku bisa membawa lebih banyak. Lalu,
Kerangka api pemurnian emas ungu sepanjang 100 meter binatang buas itu menyala sepenuhnya, menciptakan badai api yang spektakuler. Meliputi seluruh platform Tao. Kuali pengumpul api di luar badan Xiao Nunu menunjukkan warna seperti magma. Xiao Nunu tidak memihak, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, membawa badan pemarah api roh. Pada saat yang sama, di istana bawah tanah di bawah lembah Eclipse, beberapa tokoh muda berjubah cantik kembali dengan membawa banyak uang. Kami sangat beruntung. Saya tidak menyangka bahwa kami secara tidak sengaja bertemu satu sama lain dan menemukan gua Taoist di Yu di dasar lembah erosi. Orang lain mengikuti dan berkata, "Hei, apa yang kamu dapat?" Hanya apa yang didapat oleh kakak senior Cheng Leng dan kakak senior Lan San yang bisa disebut harta karun. Benarkah? Kakak senior Cheng Leng, kakak senior Lan San, apa yang kamu dapatkan? Tanya pria itu penasaran. Seorang pria dan seorang wanita yang berjalan di depan tim berhenti sejenak dan saling memandang. Wanita bernama Lan San tersenyum ringan dan berkata, "Apa yang saya dapatkan adalah 5 elemen lotus, dan apa yang ditemukan Cheng Leng adalah 5 elemen lotus." Cloud Staff of Truth. Segera setelah ini dikatakan, wajah semua orang tiba-tiba menunjukkan raut muka iri. 5 elemen teratai, itulah senjata ajaib yang membuat Tao Di Yu terkenal 300 tahun yang lalu. Dikabarkan bahwa 5 kekuatan spiritual iblis jahat tersegel di dalamnya. Kelima kekuatan iblis itu sesuai dengan kekuatan 5 elemen. Kekuatan itu dari 5 elemen saling memperkuat dan dapat terus-menerus memasok 5 elemen. Kekuatan roh teratai. Apakah begitu menantang surga? Ya, dikatakan bahwa 5 elemen teratai adalah raja di antara yang terbaik senjata spiritual. Jika digunakan dengan kekuatan penuh, itu mungkin sebanding dengan senjata spiritual tingkat bumi. Ya dewa, sungguh luar biasa. Melihat rasa iri dan cemburu semua orang, Lan San mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan, 5 elemen teratai sepertinya telah dibuat ulang. Apa? 5 elemen teratai yang saya temukan berbeda dari yang dikabarkan. Hanya ada 4 kekuatan iblis jahat di dalamnya, yaitu emas, kayu, air, dan tanah. Hanya satu dari kekuatan iblis yang dikaitkan dengan api yang hilang. Namun meski begitu, teratai 5 elemen yang baru saya dapatkan juga merupakan senjata spiritual terbaik di antara yang terbaik, kata Lan San. Cheng Leng berkata, saya kira pendeta Tao Di Yu awalnya ingin meningkatkan teratai 5 elemen menjadi senjata spiritual tingkat bumi yang kuat. Pada tahap awal, dia hanya menyelesaikan penggabungan 4 kekuatan iblis, dan kekuatan iblis terakhir dari api. Atributnya tidak disegel. Dan pada saat terakhir, negara bagian Yuyuan diserang oleh sejumlah besar monster jahat, menyebabkan badan Tao Di Yu dihancurkan, dan 5 elemen teratai menjadi produk cacat. Lan San mengangguk, saya pikir begitu juga. Yang lain hanya bisa menggelengkan kepala. Sangat disayangkan. Jika kekuatan iblis terakhir berhasil diintegrasikan, teratai 5 elemen akan menjadi senjata spiritual yang benar-benar tingkat bumi. Tidak ada binatang iblis yang dikaitkan dengan api. Tidak jarang, kakak senior Lan San masih memiliki kesempatan untuk menebus kekuatan iblis terakhir di masa depan. Lan San tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bagaimana dengan staf awan kebenaran yang didapat oleh kakak senior Cheng Leng? Senjata macam apa itu? Yang terakhir memandang semua orang dengan cuek, kamu belum tahu. Catatan tentang staf kebenaran Cloud relatif sedikit. Saya perlu melakukan lebih banyak penelitian untuk memahami fungsinya secara detail. Tidak mau bicara lebih banyak, mereka tidak berani bertanya lagi. Hanya Lan San di sebelahnya yang terlihat sedikit kedinginan. Dia tahu betul bahwa nilai staf Cloud of Truth tidak akan pernah lebih rendah dari 5 elemen lotus. Tapi kebetulan 5 elemen teratai tidak memiliki kekuatan iblis atribut api terakhir. Sebagai perbandingan, dia agak tidak puas dengan perjalanan ini. Pada saat ini, setiap orang yang baru saja meninggalkan istana bawah tanah tiba-tiba merasakan gelombang panas yang melonjak menerpa wajah mereka. Hati semua orang menegang. Apa yang terjadi? Saat kita datang, tidak ada energi spiritual seperti itu di luar. Ayo keluar dan melihat-lihat. Beberapa orang segera berlari keluar. Jauh di dalam lembah api erosi, sebuah platform Tao kuno diselimuti oleh api spiritual ungu emas yang indah, dan nyala api yang kuat tampak seperti naga melingkar.
Xiao Nunu telah mencapai momen terakhir dari penempaan badan, dan dengan penyerapan kekuatan api spiritual terakhir, dia dapat mencapai tahap tengah dari badan perunggu kuno. Tapi, sekelompok tamu tak diundang tiba di sini. Ketika mereka melihat platform Tao dikelilingi oleh api dan kerangka binatang api emas ungu dengan api iblis di sekujur badannya, semua orang langsung terkejut. Itu kekuatan iblis atribut api terakhir. Lan San tiba-tiba menunjukkan raut muka terkejut. Sinar terakhir kekuatan iblis yang hilang dari 5 elemen teratai sebenarnya ada di sini. Lan San sangat gembira. Benar-benar tidak ada jalan keluar, jadi Lan San berlari ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kakak, ada seseorang di dalam." Lan San mencibir dengan bangga, "Apa hubungannya denganku?" Setelah mengatakan itu, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan senjata ajaib. Gerhana lembah api. Gelombang panasnya luar biasa. Platform Tao yang diselimuti api spiritual ungu emas seperti tungku besar, dan rumput liar di platform Tao terbakar habis hingga menjadi ketiadaan. Kuali pengumpul api yang terhubung ke lingkaran sihir bawah tanah berwarna merah dan ditutupi dengan garis magma. Dan masing-masing tuling binatang pemurni api ungu emas dengan badan 100 meter itu seperti besi solder. Kekuatan spiritual api iblis yang telah disegel selama 300 tahun terus-menerus ditarik. Retak. Sebuah suara. Terdengar suara yang tajam, dan tuling-tuling binatang api pemurnian emas ungu itu diam-diam dipenuhi retakan. Ketika kekuatan spiritual api iblis ditarik, tuling binatang pemurni api juga kehilangan dukungan dari kekuatan iblis, dan itu akan menjadi sangat rapuh. Bas. Pola perunggu di badan Xiao Nunu perlahan berubah menjadi emas gelap di bawah pembakaran api iblis. Dalam pengoperasian seni langit badan Tuan, kekuatan badan perunggu kuno telah diperkuat satu demi satu. Saat kotoran dimurnikan, kekuatan Xiao Nunu menjadi murni, dan cahaya Qian yang tertinggal di luar badannya menjadi lebih murni. Pada saat ini, seorang wanita muda datang ke bawah platform Tao dan memanggil labu dengan pola biru tua. "Aku benar-benar tidak dapat menemukan apapun setelah aku memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha keras untuk mendapatkannya. Kekuatan iblis terakhir dari teratai 5 elemen ternyata ada di sini." Wajah Lan San dipenuhi dengan rasa bangga. Senyum. Kemudian, dia memegang labu tersebut di telapak tangannya dan mengaktifkan kekuatan spiritual di badannya. Labu penyerap air, buka. Dengan minuman ringan, labu di tangan Lan San bersinar dengan lingkaran gelombang spiritual seperti air, dan kemudian kekuatan isap yang kuat dilepaskan dari bagian dalamnya. Sekelompok orang yang menyusul di belakang saling memandang, dan salah satu dari mereka mengingatkan mereka lagi. "Kakak senior Lan San, memang ada seseorang di atas sana. Hari ini adalah hari pertama sarang iblis Yukao dibuka, dan mereka yang bisa datang ke sini pastilah sesama anggota klan Piao Miao." Meskipun tidak jelas mengapa pihak lain berada di peron yang diselimuti api, jika dia bertindak gegabah, dia dapat menunda urusan orang lain. Tapi Lan San sepertinya menutup telinga. Hisapan yang dikeluarkan oleh labu penyerap air di tangannya segera menghilangkan kekuatan api iblis dari peron. Wow! Api ungu keemasan segera terpisah, dan labu penyerap air itu seperti naga yang menyerap air, mengumpulkan api iblis di peron. Lan San tidak peduli siapa orang di atas. Dia hanya ingin mendapatkan kekuatan terakhir dari teratai 5 elemen sesegera mungkin, dan kemudian benar-benar meningkatkannya menjadi senjata spiritual tingkat bumi. Melihat Lan San mengabaikannya, beberapa orang di belakang tidak bisa tidak melihat ke arah Cheng Leng. "Kakak senior Cheng Leng, sepertinya dia adalah murid dari klan Piao Miao kita." Cheng Leng menyilangkan tangan di depannya dan berkata sambil tersenyum lucu, "Ya, justru karena dia adalah sesama murid kita, maka Suster Junior Lan San menyelamatkannya." Selamatkan dia. Di sana." Cheng Leng berkata dengan cuek, "Tidakkah kamu melihatnya? Teman magang junior itu ada di neraka, dan hidup tidak pasti. Kakak perempuanmu, Lan San, baik hati dan membantunya menyelamatkan nyawanya." Semua orang tercengang mendengar kata-kata Cheng Leng. Itu benar. Bagaimanapun, mereka mengikuti Cheng Leng dan Lan San, jadi apapun yang dikatakan pihak lain adalah apa yang mereka katakan. Melihat penampilan orang-orang ini, Cheng Leng diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Setelah apa yang dia katakan, dia takut bahkan Lan San pun akan mempercayainya. Mendengarkan apa yang dikatakan Cheng Leng di belakangnya, Lan San juga memasang senyuman mencemooh di wajahnya.
Dia mempercepat pengoperasian labu penyerap air, dan melihat api spiritual ungu emas di platform dengan cepat masuk ke dalam labu seperti naga api yang menari spiral. Xiao Nunu, yang berada di dalam Juyan Cauldron, secara alami merasakan perubahan di sekelilingnya. Kekuatan formasi pengumpulan api jelas melemah. Xiao Nunu segera memerintahkan roh menara untuk mempercepat pengoperasian formasi pengumpulan api, dan mengeluarkan sinar kekuatan spiritual terakhir dari tuling binatang api emas ungu itu. Retak. Ketika kekuatan iblis terakhir dikeluarkan, tuling iblis yang telah terpelihara dengan baik selama 300 tahun akhirnya menjadi rapuh. Ibarat abu kertas setelah dibakar api, cepat lapuk karena aliran udara yang kacau. Aum, raungan binatang buas rendah terakhir terdengar dalam kobaran api. Pada saat ini, semua kekuatan binatang pemurnian api emas ungu diintegrasikan ke dalam formasi pengumpulan api. Dan auman binatang ini juga menggerakkan hati Lan San. Sungguh kekuatan api iblis yang kuat. Dengan itu, teratai 5 elemenku pasti akan menjadi senjata spiritual kelas atas. Lan San segera mengaktifkan keterampilan seluruh badannya, dan energi spiritualnya terus disuntikkan ke dalam penyerap air. Kundur, bas. Dengan berkah energi spiritual, kekuatannya meningkat, dan kecepatan hilangnya kekuatan iblis dalam susunan pengumpulan roh meningkat 2 atau 3 kali lipat. Wajah Lan San dipenuhi dengan senyuman bahagia, tetapi Xiao Nunu, yang telah mencapai momen terakhir, jelas merasakan bahwa energi spiritual lanjutannya tidak dapat mengimbangi. Jika Lan San tidak berhenti, badan perunggu kuno Xiao Nunu pasti akan gagal untuk maju. Tapi bagaimana Lan San bisa berhenti? Dia memandang dengan bangga sejumlah besar api spiritual yang telah diserap, dan dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Ini adalah ciptaanku yang kebetulan, hahaha. Hentikan. Wow. Naga api ungu dan emas yang spektakuler menembus ke dalam labu penyerap air, dan bunga-bunga yang diubah oleh rangkaian pengumpul api dengan cepat meredup. Namun saat formasi pengumpulan api hendak berhenti beroperasi, tiba-tiba, hembusan angin yang sangat kencang menerpa ke arah posisi Lan San. "Saudari Lan San, hati-hati!" teriak seorang murid muda. Sebelum dia selesai berbicara, pisau sihir hitam yang bersinar dengan arogansi dingin terlihat berputar dengan kecepatan tinggi dan mengenai labu penyerap air di depan Lan San. Pukulan ini sangat dahsyat. Kekuatan mengerikan menembus segalanya, hanya untuk mendengar suara keras, dan labu penyerap air yang tergantung di telapak tangan Lan San meleduk. Bang! Kemudian, gelombang api ungu dan emas yang mengerikan meleduk seperti awan. Wajah Lan San berubah drastis. Pisau ajaib hitam yang menebas labu penyerap air memantul ke dinding batu di sampingnya. Dengan suara dentang, bilahnya menembus ke dalam batu sedalam 5 inci, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar di sepanjang ujung labu tersebut. Pisau. Lan San mundur lebih dari 10 meter berturut-turut. Cheng Leng Qiu melangkah maju. Dengan bantuan Cheng Leng, Lan San menstabilkan sosoknya, tetapi wajahnya tiba-tiba tertutup es. Dia terkejut dan marah. Labu penyerap air adalah senjata spiritual kelas atas, tetapi dipotong dengan sangat keras. Namun, hal yang lebih mengejutkan masih terjadi. Api spiritual ungu emas yang terserap dalam labu penyerap air naik seperti naga melingkar. Ada ledukan keras di platform, dan Juyan Cauldron di tengah platform terbelah menjadi beberapa bagian dan meleduk darinya. Xiao Nunu berdiri di atas meja, dan formasi pengumpulan api di bawahnya mendapatkan kembali momentumnya yang kuat. Segera setelah itu, api iblis ungu emas seperti naga melingkar kembali ke puncak formasi pengumpul api, dan berputar, menuju badan Xiao Nunu. Wow! Pada saat ini, Xiao Nunu sepertinya telah menembus penghalang. Di bawah baptisan api iblis, semua berubah menjadi emas gelap. Tiba-tiba, lampu hijau kuno di luar badan Xiao Nunu seperti sutra yang berterbangan di sekelilingnya. Matanya terbuka, dan sepertinya ada api hijau yang menyala di dalam pupilnya. "Mundur!" teriak Xiao Nunu dan mengangkat tangan kirinya keluar. Gelombang energi yang dahsyat menyebar ke segala arah, dan kekuatan badan kuno yang lebih murni dan mendominasi menyapu seperti lingkaran cahaya silang. Platform besar itu tiba-tiba dipenuhi bekas luka dan retakan. Sekelompok penonton pun kaget dan terjatuh. Badan perunggu kuno berhasil dipromosikan dari tahap awal ke tahap pertengahan. Namun, ranah kultivasi Xiao Nunu juga menerobos dari alam kontrol Qi tingkat ketiga ke alam kontrol Qi tingkat kelima. Di luar panggung,
Gelombang panas menerpa wajahnya, dan aura dominannya menghantam wajahnya. Melihat sosok muda dengan mata dingin di atas panggung, raut muka semua penonton berubah. Kamu sangat berani, beraninya kamu menghancurkan labu penyerap airku. Wajah Lan San muram, dan kemarahan membuncah di matanya. Xiao Nunu mengangkat matanya dengan dingin dan menginjak tanah dengan keras. Dia bergegas pergi dengan kekuatan besar, dan ratusan kerikil besar dan kecil berhamburan dari bawahnya. Lalu, Xiao Nunu melambaikan lengan bajunya. Ratusan batu di depan mereka terbang menuju kerumunan seperti embusan angin. Setiap batu bergerak sangat cepat dan mengeluarkan seberkas cahaya cian di udara. Hati-hati, Cheng Leng tidak berkata apa-apa dan berdiri tepat di depan Lan San. Dia menggunakan telapak tangannya yang kuat untuk memblokir hujan batu di depannya dan Lan San. Tapi yang lain tidak memiliki kekuatan Cheng Leng. Batu-batu yang diberkati dengan badan perunggu kuno menembus telapak tangan mereka, atau menembus bahu, kaki mereka. Dan hanya dalam sekejap mata, semua orang kecuali Cheng Leng dan Lan San terlempar ke tanah, menangis dan meratap. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Wajah Cheng Leng menunjukkan keterkejutan. Batu biasa di tangan Xiao Nunu setajam anak panah. Beberapa orang bahkan memakai baju besi roh, tapi mereka tetap tidak bisa menghentikan serangan Xiao Nunu. Cheng Leng sedikit mengernyit dan bertanya, "Siapa kamu?" Aliran udara di sekitar Xiao Nunu mengalir, dan sudut matanya dingin dan bahkan lebih mendominasi. Istana Nirvana, Xiao Nunu, Nirvana Hall, Xiao Nunu. Begitu kata-kata ini keluar, raut muka Cheng Leng berubah lagi. Kamu adalah Xiao Nunu. Belakangan ini, nama Xiao Nunu terdengar seperti guntur. Hanya sedikit orang di seluruh klan Piao Miao yang belum pernah mendengar nama ini. Tapi Lan San, yang berada di belakang Cheng Leng, mencibir dengan nada menghina dan berkata, "Jadi kaulah yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, dan berbicara dengan liar tentang menantang Liang Xingchen dalam waktu setengah tahun." Cheng Leng matanya sedikit menyipit, dan dia mengangkat tangannya sedikit. "Hentikan Lan San." Kemudian dia berkata kepada Xiao Nunu, "Adik laki-laki Xiao Nunu, kamu terlalu kasar sekarang." Baru saja, adik perempuan Lan San melihat bahwa kamu dalam bahaya dan ingin membantu, tetapi kamu menghancurkan senjata ajaibnya dan melukai milik kita. Apakah kamu ingin memberi kami penjelasan? Menanggapi perkataan Cheng Leng, Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya, seperti senyuman, tetapi lebih seperti cibiran. Apakah kamu percaya alasan yang bahkan orang dungu pun tidak dapat memikirkannya? Kamu, Cheng Leng mengerutkan kening. Kakak senior Cheng Leng, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Kemarahan Lan San tidak bisa lagi ditahan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Mengapa kamu perlu menjelaskan begitu banyak kepada tikus tidak kompeten yang hanya berbicara kata-kata sombong? Jika dia benar-benar punya, mengapa menunggu sampai setengah tahun untuk memprovokasi Liang Xingchen? Bisakah kamu benar-benar bersaing dengan Liang Xingchen dalam waktu setengah tahun?" Lan San mengejek Xiao Nunu sambil membuat Cheng Leng kesal, dia hanya berada di alam kontrol Ki tingkat kelima. Kakak senior Cheng Leng, kamu sudah berada di alam kontrol Ki tingkat ke-6 kontrol realem, kenapa kamu takut padanya? Begitu dia mengatakan ini, wajah Cheng Leng menjadi dingin, bagaimana aku bisa takut padanya? Lalu dia melirik ke arah Xiao Nunu. Aku akan memberimu dua pilihan, meminta maaf kepada saudari muda Lan San dan memberikan kompensasi kepadanya atas senjata spiritual tingkat tinggi. Atau, aku memilih yang kedua. Xiao Nunu langsung menyela pihak lain. Kemudian, dengan suara desir, Xiao Nunu keluar dari gerakan bayangan hantu, meninggalkan bayangan di tempat dan di saat yang sama, badannya tiba-tiba tiba di depan mereka berdua. Perasaan hati Cheng Leng menegang. Dia baru setengah mengucapkan kata-katanya ketika angin kencang bertiup di depannya, dan Xiao Nunu meninju wajahnya. Cheng Leng tidak berniat berdamai dengan Xiao Nunu, dia hanya ingin menggunakan apa yang dia katakan tadi untuk menguji kekuatan Xiao Nunu. Jika pihak lain menunjukkan rasa takut atau mundur, Cheng Leng pasti akan terus maju. Namun dia tidak menyangka Xiao Nunu akan mengambil tindakan secara langsung dan memukulnya begitu dia memintanya. Kemarahan melintas di mata Cheng Leng, dan dia segera menggunakan gerakan telapak tangannya, mengganti telapak pembuluh darah. Itu adalah meridian utama badan manusia lawan dalam seni bela diri, lukenya hampir tidak terlihat dari luar, namun kenyataannya semua meridian akan terputus dan luka dalam akan menjadi serius.
Cheng Leng menggunakan teknik telapak tangan semacam ini pada Xiao Nunu, yang menunjukkan isi hatinya. Apa yang tidak disangka ke Cheng Leng adalah bahwa badan perunggu kuno itu begitu kuat secara fisik sehingga mampu bersaing dengan senjata spiritual terbaik sekalipun. Tinju ke telapak tangan, kekuatannya memadai. Begitu kedua kekuatan itu bertabrakan, tanah segera hancur ke segala arah. Cheng Leng hanya merasakan telapak tangannya membentur sepotong baja. Belum lagi tendon lawannya patah, dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan permukaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda harus tahu bahwa dia berada di alam kontrol Ki tingkat 6, dan dia juga diberkati dengan kekuatan seni bela diri telapak tangan transformasi utama. Di sisi lain, tidak peduli bagaimana Xiao Nunu melihatnya, itu hanyalah sebuah serangan dasar sederhana. Mundur. Lengan Xiao Nunu bergetar, diikuti oleh kekuatan yang lebih mendominasi yang secara langsung menghancurkan kekuatan telapak tangan Cheng Leng. Buntutnya yang berbentuk bulat menyapu ke segala arah, dan Cheng Leng segera terlempar ke belakang lebih dari 10 meter. Lan San, yang paling dekat dengan keduanya, juga terdorong mundur 3 hingga 4 meter oleh aliran udara yang kacau ini. Wajahnya merinding, beraninya kamu menyerang kami, tahukah kamu siapa aku? Saat dia selesai, Lan San memanggil pedang spiritual bermutu tinggi berwarna biru tua dengan satu tangan, dan pedang itu mengalir dengan riak air. Dimanapun ujung pedang menghantam, api air menyebar. Kiang, Lan San menyerang Xiao Nunu dengan pedang. Tebasan api air. Meskipun serangan pedang Lan San sangat dahsyat, yang tidak disangka orang lain adalah bilah pedang lawan mengenai dada Xiao Nunu, menyebabkan serangkaian bunga api beterbangan. Apa? Semua orang terkejut. Itu adalah pedang spiritual kelas atas. Itu tidak menyebabkan trauma apapun pada Xiao Nunu. Siapa kamu? Apa urusanmu denganku? Xiao Nunu mengejek dengan dingin dan menyerang dengan telapak tangan. Cahaya cian seperti satin menyatu ke arah lengan Xiao Nunu. Serangan Xiao Nunu yang tampaknya biasa menggerakkan aliran udara dari segala arah. Lan San merasakan gelombang udara panas datang ke arahnya, dan cahaya redup melintas di matanya. Armor kristal ular perak. Harus dikatakan bahwa reaksi Lan San cukup cepat. Dia segera mengaktifkan armor roh pelindung ketika dia melihat serangan balik Xiao Nunu. Dalam sekejap, baju besi kristal yang mempesona tiba-tiba muncul di badan Lan San, dan pada saat yang sama, seekor ular putih bersisik perak bergegas keluar dari belakang Lan San. Meskipun badan ular putih agak ilusi dan transparan, ia cukup kuat. Ini adalah transformasi energi spiritual armor Lan San. Mari kita lihat kemampuanmu. Lan San tersenyum dingin. Armor kristal ular perak ini memiliki serangan dan pertahanan. Dia tidak percaya Xiao Nunu bisa menyakitinya. Jie. Ular putih itu berputar, mulutnya terbuka lebar, taringnya muncul, dan ia berlari menuju Xiao Nunu. Tetapi ketika telapak tangan Xiao Nunu menyentuh ular putih itu gemetar dan memutar, dan kepala ular itu lepas. Mata semua orang membelalak. Topan hijau di luar lengan Xiao Nunu seperti bila angin yang mengalir, merobek badan ular putih itu tanpa ampun. Sebuah ledukan besar meleduk di depan Lan San, dan angin topan yang kacau meraung ke segala arah. Sudut mulut Lan San memerah, dan ketika pedang api air lepas dari tangannya, dia terjatuh kembali. Kakak senior Lan San. Beberapa orang di belakang hendak melangkah maju untuk membantu, ketika jari-jari Xiao Nunu meraih pedang api air yang telah diambil pihak lain di udara. Kiang. Pedang roh api air melayang di telapak tangan Xiao Nunu dan mengeluarkan erangan gemetar. Cheng Leng di sisi lain sangat marah dan meraung, beraninya kamu. Kenapa kamu tidak berani? Xiao Nunu menjawab dengan tenang, dan kemudian lingkaran energi cian meleduk dari telapak tangannya, dan pedang roh api air terbang ke arah pemiliknya. Hus! Pedang roh api air itu seperti meteor, memotong aliran udara, dan menusuk langsung ke perut Lan San. Miliknya. Bilahnya tajam, seperti paku panjang, dan pelindung kristal ular perak di Lan badan San tiba-tiba retak. Dengan raungan, perut bagian bawah Lan San langsung tertusuk oleh pedang spiritualnya sendiri. Punggung Lan San membentur batu besar. Dia langsung terluka dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Melihat Lan San, wajah Cheng Leng dipenuhi dengan niat menghabisi. Dia memelototi Xiao Nunu dengan marah, sepertinya jika aku tidak memberimu petunjuk apapun, kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan sesuatu yang berani. Setelah mengatakan ini,
Cheng Leng menutup tangannya dan membuat gerakan dengan 10 jarinya. Fiuh. Kemudian tongkat Tao yang bersinar dengan energi spiritual yang kuat terbang keluar dari belakangnya. Desir, desir. Tongkat Tao itu melayang beberapa kali di udara, dan kemudian jatuh langsung ke tanah. Staf Tao itu menyentuh tanah, menyebabkan gelombang kegilaan terjadi. Hah! Jejak keterkejutan muncul di mata Xiao Nunu. Dia melihat tongkat itu panjangnya lebih dari 2 meter dan dibuat dengan indah. Kepalanya adalah cincin yang sangat indah. Di dalam cincin itu, api awan 5 warna yang cemerlang bergoyang. Api awan 5 warna itu seperti bola ajaib yang berisi jalan misterius, berisi kekuatan spiritual yang unik. Xiao Nunu dapat melihat sifat luar biasa dari benda ini secara sekilas. Orang lain di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, itu adalah staf Cloud kebenaran. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Cheng Leng mengambil staf Cloud kebenaran dan menyerang Xiao Nunu. Itu terlalu sombong, tapi itu bukan hal yang baik. Cheng Leng Yun memegang tongkat di tangannya, dan momentum yang dia pancarkan tiba-tiba melonjak. Dia melambaikan tongkat awannya dan menyerang Xiao Nunu. Xiao Nunu melangkah mundur dan menghubungkan tangan kirinya ke badan staf Cloud of Truth. Bang! Kekuatan besar bertabrakan, meledukkan lapisan tanah. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang datang dari staf Cloud. Segera setelah itu, Cheng Leng berbalik, dan sambil memegang tongkat Cloud of Truth dengan punggung tangannya, dia menamparkan Xiao Nunu dengan telapak tangannya. Jatuh. Ups! Tiba-tiba, kekuatan telapak tangan 5 warna yang solid keluar. Xiao Nunu menoleh dan menghindar, dan kekuatan telapak tangannya segera jatuh ke platform Tao di belakangnya. Hampir setengah dari platform Tao yang membawa formasi pengumpulan api runtuh. Xiao Nunu menjadi semakin terkejut. Semua orang juga tampak kaget. Dengan kekuatan Cheng Leng, sangatlah mustahil untuk memiliki ledukan kekuatan yang luar biasa. Dengan kata lain, bonus spiritual dari staf Cloud kebenaranlah yang memungkinkan Cheng Leng melepaskan kekuatan melampaui batas. Apakah ini kekuatan staf Cloud of Truth? Benar-benar kuat. Ini memang senjata ajaib Taoist di Yu yang terkenal. Dengan tambahan kekuatan spiritual dari staf Cloud of Truth, kakak senior kekuatan tempur Cheng Leng telah mencapai tingkat Zonzong. Sebagai murid kelas 1, Xiao Nunu pasti akan dikalahkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Cheng Leng menggunakan gerakan menghabisinya lagi. Jatuh. Dengan raungan keras, Cheng Leng mengayunkan gelombang kejut 5 warna dari staf di Ziyun di tangannya. Gelombang kejut ini seperti jangkar yang menembus es. Tidak hanya penuh momentum, tetapi juga sangat dahsyat. Xiao Nunu segera menggunakan teknik badan bayangan hantu, meninggalkan bayangan di tempat, dan badannya melintas lebih dari 10 meter jauhnya. Saat gelombang kejut 5 warna melewati bayangan di depan, jurang tanah sepanjang 100 meter tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Semua orang di luar lokasi pertempuran menarik napas dalam-dalam. Saat ini, Cheng Leng memiliki aura yang kuat dan keanggunan yang luar biasa. Bisakah kamu bersembunyi saja? Cheng Leng berkata dengan sarkasme, memegang staf awan kebenaran di satu tangan dan menunjuk ke arah Xiao Nunu dengan tangan lainnya, apakah kamu berani melawanku secara langsung? Sedikit, terserah kamu. Bang! Setelah mengatakan itu, energi yang kuat meleduk, lampu hijau melonjak di mata Xiao Nunu, dan arus udara yang kacau mengalir ke udara. Aum! Segera setelah itu, seekor harimau putih ganas tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Momentumnya yang menakjubkan seperti air terjun di laut, mengejutkan semua orang. Cheng mencibir. Dia tersenyum dengan sangat menghina. Hahaha, sebelum kamu menggunakan kekuatan harimau dunia bawah di depanku, apakah kamu memahami situasinya sebelumnya? Cheng Leng menoleh ke satu sisi, dan kemudian, kekuatan yang sama dari harimau dunia bawah dilepaskan seperti semburan kemudian, terdengar lagi auman harimau ganas yang memekakkan telinga yang terdengar di lembah erosi. Di belakang Cheng Leng, seekor harimau putih ganas dengan mata biru benar-benar muncul. Harimau gelap Changhai Jin sebenarnya adalah jurus yang sama. Cheng Leng tersenyum menghina dan berkata, saya telah mempelajari kekuatan Nether Tiger Changhai ini 2 tahun lalu. Anda baru berada di klan selama 2 bulan, tetapi Anda masih berani bersaing dengan saya. Cheng Leng menyelesaikan karyanya kata-kata pada saat yang sama,
Staf Cloud kebenaran yang dipegang di tangannya sekali lagi melepaskan sinar cahaya yang cemerlang. Bas! Aliran udara berwarna-warni bergerak di sekelilingnya, aura Cheng Leng tumbuh lagi, dan sosok harimau putih ganas di belakangnya juga menjadi 2 kali lipat ukuran Xiao Nunu. Sudah berakhir. Dari tanah, dia melompat tinggi, berdiri puluhan meter di udara, dan meninju. Minghu Chang Haijin. Di saat yang sama, Xiao Nunu juga menyelesaikan momentumnya. Kekuatan harimau dunia bawah. Dalam sekejap, seekor harimau dunia bawah putih bergegas ke atas dan terbang ke bawah, dan seekor harimau dunia bawah putih melompat keluar dari tanah. Kedua gelombang pasang yang menakutkan itu dengan cepat menghancurkan satu sama lain. Saat kedua harimau hantu putih hendak bersentuhan satu sama lain, mereka masing-masing berubah menjadi cahaya tinju yang ganas dan mendominasi. Kedua pukulan itu bertemu dengan kuat di udara, menyebabkan kekacauan dan serangan tanpa pandang bulu. Di satu sisi adalah berkah spiritual dari staf awan kebenaran, dan di sisi lain adalah perpaduan kekuatan badan perunggu kuno. Kedua kekuatan itu seperti air dan api, dan tidak akan menyerah kepada musuh atau diri. Cheng Leng meraung dengan tegas, "Kamu tidak bisa menghentikanku. Aku mempunyai awan kebenaran di tanganku. Bahkan orang yang lebih kuat dariku pun bisa mengalahkanku. Kamu sendiri tidak bisa mengalahkanku." Cheng Leng memiliki keyakinan mutlak mengalahkan Xiao Nunu. Dia berada di depan Xiao Nunu tidak hanya dengan senjata di tangannya, tetapi juga dengan penindasan wilayahnya. Tetapi ketika Cheng Leng selesai berbicara, auman harimau lainnya mengejutkan pikirannya. Apa? Cheng Leng terkejut. Semua orang juga membuka mata lebar-lebar. Di belakang Xiao Nunu, seekor harimau putih ganas lainnya muncul. Mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya yang mendominasi, dan dia meraung dengan suara tenang, "Harimau hitam Chang Haijin serangan ganda." Gabungan seni bela diri Minghu Chang Haijin dan 9 serangan runtuh berkelanjutan telah mencapai ekstrim lainnya. Xiao Nunu menyerang dengan kekuatan, tinju dan lengannya bersinar dengan cahaya yang indah, dan harimau putih ganas itu membuka mulutnya. Aum! Detik berikutnya, cahaya tinju kedua yang sangat ganas melonjak seperti seberkas cahaya. Kekuatan tinju Cheng Leng hancur di tempat, dan dengan aliran udara yang meleduk menari-nari dengan liar di udara, cahaya tinju kedua menghantam badan Cheng Leng dengan keras. Setelah kekacauan, kekuatan itu meleduk, dan sedingin kepalan tangan perunggu, kekuatan itu menembus badannya, seluruh badannya bergetar, dan darah di punggungnya. Teriak Cheng Leng, lalu terjatuh seperti karung pasir, dan dia tidak bisa memegang staf awan kebenaran di tangannya. Semua orang tidak percaya. Dengan kekuatan, Cheng Leng sulit ditandingi, dan dengan seni bela diri, bahkan lebih buruk lagi. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya bahwa dengan berkah spiritual dari staf Cloud of Truth, Cheng Leng masih bisa dikalahkan dalam duel seni bela diri tingkat bumi di The Fierce Tiger Chang Haijin. Lan San di sisi lain juga menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Cheng Leng jatuh ke tanah karena panik. Dan reaksi pertamanya adalah menemukan Cloud Staff of Truth. Namun sebelum Cheng Leng sempat bangun, Staff Cloud of Truth jatuh dengan kuat ke tangan seorang sosok muda dengan sikap yang mengesankan. Xiao Nunu akan mengangkat tongkat awannya tinggi-tinggi dan memandang pihak lain dengan dingin. "Itu milikku. Itu milikku." Wow, momentum agung menyebar ke seluruh tanah. Xiao Nunu memegang tongkat Cloud of Truth dengan tatapan tak terlihat, menghancurkannya hingga menjadi dingin. Raut muka semua orang di sekitarnya pun berubah. Wajah Cheng Leng pucat, dia terhuyung dari tanah dan bergegas menuju Xiao Nunu. "Kembalikan padaku, ini yang kutemukan. Kembalikan padaku, staf Cloud kebenaran." Xiao Nunu memutar staf Cloud kebenaran, desir, desir, desir. Tongkat awan tebal berputar beberapa kali di telapak tangannya, dan kemudian Xiao Nunu berdiri di tanah. Dalam sekejap, 2 gelombang kejucian yang saling terkait melonjak dengan Cloud Staff of Truth sebagai pusatnya. Tanah tenggelam setengah kaki, dan kerikil berhamburan. Sebelum Cheng Leng dapat mencapai Xiao Nunu, dia terlempar sejauh 7 hingga 8 kaki oleh kekuatan yang menakutkan ini. Kekuatan dahsyat menembus pertahanan permukaan badan lagi, dan Cheng Leng merasakan organ dalamnya bergetar hebat. Cheng Leng jatuh ke tanah, darah dari mulutnya, dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk berdiri. Penonton lainnya begitu ketakutan hingga mereka terdiam. Xiao Nunu memandang Cheng Leng dengan cuek. "Aku tetap memegang tanganku.
Hal ini adalah harga yang kamu bayar untuk memprovokasiku. Kamu. Cheng Leng mengertakkan gigi. Meskipun dia memiliki 1.000 atau 10.000 keengganan di dalam hatinya, dia bukanlah tandingannya bagi Xiao Nunu, tidak ada pilihan selain menatap. Jika dia mengetahui hal ini, Cheng Leng tidak akan memprovokasi pihak lain apapun yang terjadi. Kali ini memang benar kalau gagal mencuri ayamnya, nasinya akan hilang. Hoa. Kemudian, dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, staf awan kebenaran di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di telapak tangannya. Kemudian Xiao Nunu berhenti memandang semua orang dan berbalik untuk pergi. Cheng Leng mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya berderak. Sial, sial. Senjata spiritual tingkat bumi yang baru saja kudapat. Cheng Leng mengutuk, matanya merah karena marah, penuh keengganan. Semua orang berdiri lemah tidak jauh dari sana, tidak ada yang berani melangkah maju. Pada saat ini, Lan San di sisi lain benar-benar mengeluarkan pedang api air dari perutnya. Semua orang terkejut. Tepat ketika dia hendak menanyakan kondisi pihak lain, dia melihat seberkas kekuatan spiritual putih keperakan menembus luka di perutnya, dan luka itu dengan cepat menghentikan pendarahannya. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa tidak memahami bahwa itu adalah armor kristal ular perak di badan Lan San yang mulai berpengaruh. Armor kristal ular perak adalah senjata spiritual kualitas terbaik. Saat pedang roh api air melukai Lan San, armor spiritual tersebut menstabilkan lukanya. Dengan kata lain, cedera Lan San sebenarnya tidak terlalu serius dibandingkan cedera Cheng Leng. Lan, kakak muda Lan San. Cheng Leng memandang Lan San yang berjalan mendekat, raut mukanya sedikit rumit. Mata Lan San bersinar dingin, dia menggerakkan telapak tangannya, dan bunga teratai 5 warna yang cerah dan mempesona melayang di telapak tangannya. Teratai 5 warna itu seukuran mulut mangkuk, dengan 5 jenis aliran udara berputar-putar ringan yang mengalir di dalamnya, di antaranya, 4 warna yang melambangkan emas, kayu, air dan tanah relatif kuat, sedangkan yang merah warna yang mewakili api lebih gelap. 5 jenis pusaran cahaya mengelilingi satu sama lain, terkadang seperti naga virtual yang terjalin, terkadang seperti elf yang menawan, dan terlihat sangat unik. Tidak masalah jika tongkat kebenaran awanmu telah diambil. Teratai 5 elemenku masih ada di sana. Lan San berkata dengan dingin, saat aku menguasai kekuatan teratai 5 elemen, aku akan membalas dendam kamu. Apa yang terjadi hari ini pasti akan tidak mungkin bersikap baik. Aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Mendengarkan apa yang dikatakan Lan San dan menatap mata pihak lain, tuling punggung Cheng Leng terasa sedikit dingin. Dia benar-benar melihat rencana jahat di mata wanita ini. Ia tidak kehilangan kemampuan bertarungnya, namun ia sengaja berpura-pura terluka karena menyaksikan kekalahan Cheng Leng di tangan Xiao Nunu. Oke. Cheng Leng mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus membantuku mendapatkan kembali staf Cloud kebenaran. Lan San tersenyum, dan dia berkata dengan senyum sinis, jangan khawatir. Kekuatan teratai 5 elemen luar biasa, saya akan membantu Anda. Tapi pada saat ini, suara bilah yang bergesekan dengan dinding batu membuat orang gugup. Cheng Leng, Lan San dan yang lainnya tanpa sadar menoleh ke arah suara itu. Lebih baik tidak melihat, tapi ketika mereka melihat, mereka terkejut. Xiao Nunu, yang baru saja pergi, suatu saat kembali. Aku lupa mengambil pisauku. Xiao Nunu memegang gagang pisau sihir hitam dengan satu tangan, lalu mencabutnya dengan kuat. Cang! Bilah tajam itu memercikkan bunga api dan api ke atasnya dinding batu, dan gagangnya menembus. Pisau ajaib yang masuk ke dinding batu dikeluarkan. Baru pada saat itulah semua orang ingat bahwa Xiao Nunu telah menggunakan pisau itu untuk menghabisi labu penyerap air milik Lan San. Pada saat itu, pisau ajaib terbang keluar dari peron, menghancurkan labu penyerap air, dan kemudian terlempar ke dinding batu di sampingnya. Mungkin secara tidak sengaja, mungkin itu disengaja. Saat Xiao Nunu pergi tadi, dia tidak melepas pisaunya. Dan sekarang, melihat Xiao Nunu mengambil pisaunya, wajah Lan San menjadi pucat. Dia menggoyangkan lengannya yang memegang teratai 5 elemen, dan senjata ajaib teratai yang megah dan mempesona itu jatuh ke tanah. Lan San tampak bingung, dan dia segera mengambilnya. Tapi di saat berikutnya, terdengar suara aliran udara terpotong, suara ledukan, dan pisau sihir hitam yang berputar-putar langsung tertancap di tanah di depan Lan San.
Pedang itu bergerak secara vertikal dan horizontal, mengejutkan semua orang. Gelombang pedang yang kuat menyebar, dan jurang sepanjang 10 meter tiba-tiba terbuka antara Lan San dan 5 elemen lotus. Hoa! Xiao Nunu mengeluarkan langkah hantu, dan bayangan muncul di udara, dan itu langsung muncul di sebelah pisau ajaib. Jari kaki Xiao Nunu memegang teratai 5 elemen yang akan jatuh ke tanah, lalu dengan lembut mengambilnya, dan teratai 5 elemen jatuh dengan mantap ke tangannya. Tiba-tiba, pikiran Lan San menjadi kosong. Tamparan di wajah ini terlalu cepat. Cheng Leng dan yang lainnya juga memasang raut muka terkejut di wajah mereka. Bahkan sebelum Lan San menghitung 3 kali, Xiao Nunu menunjukkan padanya apa arti pembalikan. Kembalikan padaku. Lan San memelototi Xiao Nunu. Saat dia hendak bergegas ke depan, Xiao Nunu mengangkat pisau sihir hitam. Kiang. Bilah tajam itu berada tepat di antara keduanya, dan Lan San segera berhenti, tidak berani mengambil setengah langkah lagi. Sudut mulut Xiao Nunu sedikit terangkat. Orang yang pertama kali memprovokasiku adalah dirimu sendiri. Lan San sangat marah, tapi tidak ada satupun yang bisa menjadi lawan Xiao Nunu. Dalam situasi saat ini, bahkan jika dia mengatakan lebih banyak, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Aku, sepupuku adalah Lan Churou dari Aola Guiksu. Akhirnya, Lan San masih menolak menyerahkan teratai 5 elemen, jadi dia pindah dari belakang panggung. Mata Xiao Nunu tenang. Apakah kamu mengancamku? Sepertinya untuk menyelamatkan diriku dari masalah, aku hanya bisa membungkam kalian semua. Wow! Segera, badan Xiao Nunu dipenuhi dengan niat menghabisi. Setelah mendengar ini, yang lain ketakutan. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Saudara muda Xiao Nunu, selamatkan hidupku. Kami baru saja membujuk kakak senior Lan San. Ya, kami sudah memberitahumu bahwa ada seseorang di dalam, dan dia bilang itu tidak ada hubungannya, lakukan padanya. Tidak ada yang meragukan bahwa Xiao Nunu benar-benar berani menghabisi mereka semua. Bagaimanapun, berita bahwa pihak lain membantai murid klan pedang Tiangang di kota pohon suci telah lama tersebar. Di mata semua orang, Xiao Nunu jelas merupakan orang yang kejam. Raut muka Cheng Leng berubah lagi, dan dia berkata dengan lemah, "Saudara muda Xiao Nunu, kita semua berasal dari klan yang sama. Tolong tunjukkan belas kasihan, saudara muda. Saya memberi Anda staf Cloud kebenaran. Saya tidak akan pernah membuat masalah untuk mendapatkannya itu kembali." Cheng Leng berkata dia geblek atau tidak. Saat ini, dia juga tahu bagaimana meninggalkan tongkat untuk menyelamatkan nyawanya. Melihat semua orang meninggalkan hubungan mereka dengannya, Lan San hampir menangis, tetapi kata-kata itu sudah terucap dan dia hanya bisa bertahan. Xiao Nunu tampak tersenyum tapi tidak tersenyum. "Semuanya, jangan gugup. Aku hanya bercanda. Aku masih ingin melihat persahabatan antar teman sekelas." Percakapan berubah dan Xiao Nunu memandang Lan San. "Sejujurnya, saya belum pernah mendengar nama Lan Churou. Jika Anda ingin mengandalkan dia untuk menakut-nakuti saya khawatir Anda akan membuat kesalahan. Jika Anda ingin mendapatkan kembali teratai 5 elemen, biarkan dia datang padaku. Ayo pergi." Kemudian, Xiao Nunu mengayunkan pisau ajaib di telapak tangannya, dan tiba-tiba dia melihat pisau itu berputar, dan energi pedang yang kuat menyebar, dan semua orang di sekitarnya terpotong ke tanah. Hiss! Setiap orang yang jatuh ke tanah merasakan hawa dingin di leher mereka. Xiao Nunu menyingkirkan teratai 5 elemen dengan satu tangan dan meletakkan pisau di belakangnya dengan tangan lainnya. "Diam dan mendominasi, sedingin es. Menyelamatkan hidupmu adalah rahmat terbesarku." Setelah mengatakan itu, semburan kabut dan debu menyebar, dan Xiao Nunu menjauh. Lan San, Cheng Leng dan semua orang di tanah seperti burung yang ketakutan, gemetar. Lan San dan Leng Cheng panik. Khusus untuk Lan San, kekuatan iblis atribut api terakhir gagal dipulihkan, dan sebaliknya dia kehilangan 5 elemen teratai. Pelajaran seperti itu membuatnya terlihat sangat jelek. Meninggalkan lembah api Eclipse, Xiao Nunu kembali ke gunung tak dikenal. Perjalanan ini cukup bermanfaat bagi Xiao Nunu sendiri. Dengan bantuan formasi pengumpulan api yang ditinggalkan di sini oleh Tao Di Yu 300 tahun yang lalu, Xiao Nunu tidak hanya berhasil meningkatkan badan kuno perunggu ke tingkat tengah, tetapi budidayanya sendiri juga berhasil menembus ke tingkat kelima. Alam kontrol Ki. Seperti yang dikatakan semua orang,
sarang monster gua dalam adalah tempat yang penuh dengan peluang. Jika Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan peluang berkreasi sendiri. Hoa! Kemudian, dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, tongkat Tao yang bersinar dengan cahaya mawar yang indah melintas di tangannya. Apakah tongkat kebenaran awan ini adalah senjata spiritual tingkat bumi? Dia bertanya pada roh menara pagoda emas pancer. Taling menjawab, "Iya." Wajah Xiao Nunu dipenuhi dengan kegembiraan. Pantas saja ledukan Minggu Chang Hai Jin milik Cheng Leng bisa setara dengan kekuatan tinju pertamaku. Ternyata karena bidak ini bumi. Berkah spiritual dari senjata spiritual bermutu tinggi. Meskipun tingkat budidaya alam Cheng Leng sedikit lebih tinggi dari Xiao Nunu, badan perunggu kuno Xiao Nunu telah mencapai tahap tengah. Baik kekuatan fisik maupun pertahanan fisik telah diperkuat ke tingkat yang baru. Kesenjangan kecil di dunia nyata tidak dianggap sebagai petunjuk sama sekali bagi Xiao Nunu. Tetapi dengan bantuan staf Cloud kebenaran, Cheng Leng mampu menonjol dari kekuatan serangan pertama dan tidak lebih lemah dari pihak yang dirugikan. Bagaimana dengan yang ini? Begitukah? Xiao Nunu melanjutkan dengan memegang tangan kirinya, dan bola cahaya 5 warna berputar, dan bunga teratai 5 warna muncul di telapak tangan Xiao Nunu. Roh menara mengamati, ini adalah barang cacat. Saat ini hanya dapat dianggap sebagai senjata spiritual berkualitas tinggi. Oh, barang cacat, ya, kekuatannya kurang. Secara logika, itu seharusnya ada sesuatu di dalamnya. 5 kekuatan adalah emas, kayu, air, api, dan tanah. Tetapi api tidak ada. Api. Xiao Nunu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia berkata, apakah kekuatan iblis dari binatang api emas ungu sama dengan yang hilang? Roh menara memberikan pendapat yang sama, seharusnya begitu. Mengangguk, tidak heran Lan San wanita itu ingin mengumpulkan api spiritual ungu emas dalam formasi pengumpulan api, yang ternyata memiliki tujuan ini. Setelah memahami alasan pihak lain, Xiao Nunu diam-diam mencibir. Perilaku wanita yang langsung mengumpulkan api roh emas ungu terlepas dari situasi Xiao Nunu itu terlalu egois. Pengabaiannya terhadap kepentingan orang lain pada akhirnya hanya akan mengakibatkan hilangnya istri dan tentaranya. Apakah ada kemungkinan teratai 5 elemen dapat diperbaiki? Xiao Nunu bertanya. Ya, selama kamu bertemu dengan iblis jahat dengan atribut api yang cocok dan menggunakan lingkaran sihir 5 elemen untuk menyegel kekuatan iblisnya ke dalamnya, kamu dapat memperbaikinya. Saya mengerti. Segera, dia menempatkan Cloud Staff of Truth dan 5 Elements Lotus ke lantai pertama pagoda emas pancer. Kemudian berbalik dan pergi ke tempat lain. Hari pertama memasuki sarang iblis penuh dengan hadiah, tetapi hanya satu tugas menyumbangkan poin ke Istana Nirvana yang selesai. 1 Hydrangea setara dengan 100 poin. Waktu terbatas, dan sangat terbatas. Bisakah kamu berhenti melemparkan segalanya padaku? Taling tidak bisa berkata-kata. Xiao Nunu tersenyum, saya tidak punya harta untuk menyimpan barang. Apa gunanya meminjamnya dulu? Taling berkata, ini seperti tempat pembuangan sampah. Bisakah senjata spiritual tingkat bumi disebut sampah? Keseluruhannya keluarga Xiao hanya memiliki total 3 senjata spiritual tingkat bumi. Xiao Nunu bertanya secara retoris. Bagi biksu biasa, senjata spiritual tingkat menengah dan rendah sudah cukup langka. Senjata spiritual bermutu tinggi bernilai banyak uang. Jumlah senjata spiritual berkualitas tinggi sudah cukup langka. Mengenai senjata spiritual tingkat bumi, banyak orang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk melihatnya. Setelah mendapatkan 2 senjata ajaib ini, Xiao Nunu merasa senang dan bahagia dari lubuk hatinya, tetapi roh menara sebenarnya tidak menyukainya. Sebelum roh menara dapat menjawab, di balik punggung bukit yang jaraknya 5 atau 6 mil, seberkas cahaya merah tiba-tiba melesat ke langit. Sinar cahaya meleduk di langit, berkembang menjadi hujan bintang. Hati Xiao Nunu sedikit menegang karena itu adalah panah sinyal yang dikirim oleh murid-murid Aula Nirvana. Sebelum berangkat beraksi, Lou King sendiri yang membagikan panah sinyal. Begitu dia menghadapi bahaya atau sesuatu yang sulit dipecahkan, dia dapat melepaskan sinyalnya, dan orang-orang di dekatnya harus pergi untuk memberikan dukungan sesegera mungkin. Xiao Nunu tidak ragu-ragu dan segera berlari menuju area itu. Siapa yang mengirimkan panah sinyal? Masalah apa yang Anda temui? Pertanyaan-pertanyaan ini mempercepat kecepatan gerakan Xiao Nunu. Saat Xiao Nunu semakin dekat ke posisi di sana, akibat dari pertempuran sengit segera datang ke arahnya.
Berjuang. Hati Xiao Nunu menegang. Kemudian, di sebuah lembah, beberapa sosok familiar muncul di mata Xiao Nunu. 7 atau 8 orang termasuk Chang Qing, Lan Meng, dan Guan Xiang sedang mengepung monster ganas. Monster itu tingginya sekitar 2 meter. Badan depannya mirip dengan serigala, tetapi anggota badannya lebih ramping dan tajam. Ia memiliki 3 pasang mata di wajahnya, yang terlihat sangat tajam. Mengikuti garis biru di belakangnya. Berwarna-warni bayangan. Bayangan biru yang mengalir tampak seperti bola asap, tapi sebenarnya itu adalah ekornya. Binatang racun hantu, kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Binatang racun hantu adalah monster tingkat umum, binatang racun hantu dewasa, yang memiliki kekuatan tempur yang kuat di alam psikis. Dilihat dari ukuran hantu binatang beracun di depannya, itu jelas masih dalam masa pertumbuhan. Meski masih dalam masa pertumbuhan, kekuatan tempur monster racun hantu ini masih mencengangkan. Ia melompat ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, dan terus-menerus melancarkan serangan kekerasan dengan kelompok Nirvana Hall. Kakak senior Chang Qing, jangan biarkan dia lolos. Teriak Lan Meng, dengan sedikit gugup dalam suaranya. Aku mengerti. Chang Qing memegang pedang untuk menyerang, dan pedang cahaya bintang di telapak tangannya memancarkan cahaya perak terang. Pergeseran bintang dan ubah pertarungan. Ups! Chang Qing mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang tajam menyerbu ke arah hantu binatang beracun itu. Energi pedang bertabrakan dengan cakar binatang racun hantu, dan cahaya pedang tiba-tiba meleduk. Sebuah luka muncul di kaki depan binatang racun hantu itu, dan kemudian jatuh ke belakang 5 atau 6 meter. Binatang beracun hantu itu meraung, dan keenam matanya terbuka, bersinar dengan cahaya yang ganas. Guan Xiang, Lan Meng. Chang Qing mengingatkan. Ya, aku mengerti. Pikir Guan, Lan Meng dan keduanya bergegas menuju sisi kiri dan kanan binatang beracun hantu itu, masing-masing memegang rantai besi untuk mengikat binatang itu di tangan mereka. Tepat ketika mereka berdua melemparkan rantai besi dan melilitkannya ke kaki depan Phantom Poison Beast melompat dan menghindar. Aum! Kemudian, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola energi abu-abu yang terbang menuju Guan Xiang. Hati-hati, Chang Qing mengingatkan dengan cepat. Raut muka Guan Xiang juga sedikit berubah, dan dia dengan cepat mundur untuk menghindar. Akan sangat berbahaya jika kekuatan hantu binatang beracun itu terkonsentrasi. Bola energi abu-abu meleduk 1 meter di depan Guan Xiang, dan dampak yang kuat meletus. Ketika Guan Xiang terhempas akibat gempa susulan, dia juga menghirup sedikit gas beracun berwarna abu-abu. Tiba-tiba dia merasa lemas dan tangan serta kakinya lemas. Aku sudah selesai. Guan Xiang diam-diam meraung bahwa dia tidak beruntung. Tepat ketika dia mengira dia akan memar dan memar, sebuah tangan yang kokoh dan kuat mengangkat punggungnya. Guan Xiang berbalik dan tampak bahagia. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Xiao Nunu bertanya dengan suara yang dalam. Cepat, bantu mereka menangkap binatang beracun hantu itu. Selama kamu menangkapnya dan memberikannya kepada klan untuk menjinakkannya menjadi binatang roh pelindung klan, kamu dapat meningkatkan nilai kontribusi sebesar 5.000 poin. Hati Xiao Nunu berbinar, apakah itu terlalu banyak? Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Ketika binatang racun hantu ini tumbuh, ia akan memiliki kekuatan tempur alam psikis yang nyata. Binatang roh pelindung klan tingkat ini adalah sangat berharga. Guan ingin berkata, klan Piao Miao memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap makhluk roh pelindung klan, yang paling penting adalah mereka harus dijinakkan sejak masa bayi. Karena pikiran monster yang telah memasuki masa dewasa telah matang, dan naluri binatang buasnya tidak dapat diubah. Oleh karena itu, monster dewasa sulit untuk dijinakkan, dan meskipun dijinakkan, loyalitas mereka sangat rendah. Jika tidak hati-hati, hal itu bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya. Namun, monster-monster di masa pertumbuhan berbeda. Keinginan jahat di dalam diri mereka masih relatif lemah, dan mereka perlu bergantung pada orang lain untuk lingkungan kelangsungan hidup mereka. Klan Piao Miao selalu mencari monster remaja untuk dijinakkan. Tapi kebetulan monster remaja sangat sulit ditemukan. Bahkan jika mereka ditemukan, akan ada monster dewasa yang kuat di dekatnya untuk menjaga mereka. Oleh karena itu, orang-orang di Istana Nirwana sangat gembira ketika mereka melihat anak dari hantu binatang beracun ini. Ini benar-benar kontribusi berjalan sebesar 5.000 poin.
5.000 poin. Ini jauh lebih mudah daripada mencari Hydrangea. Mata Xiao Nunu bersinar terang, dan dia segera bergerak dan bergegas menuju pertempuran. Bersambung. Halo sobat pencinta novel,